yang berbeda dengan peringatan HUT Nganjuk ke-1087 tahun ini. HUT Nganjuk yang selalu diperingati tiap tanggal 10 April tidak diperingati seperti biasanya. Bahkan, pawai alegoris boyong dan kira pusaka dari Kecamatan Berbek ke Pendopo Kabupaten Nganjuk sudah mulai dihilangkan. Hanya sore hari menjelang HUT Nganjuk dilaksanakan selamatan di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret. Menurut Kabid Kebudayaan Dinas Porabut-Pari Nganjuk, Amin Fuadi, memang pawai alegoris boyong dan kira pusaka secara berangsur telah ditinggalkan sebagai pengisi peringatan HUT Nganjuk. Sebagai gantinya adalah Manusuksima, yaitu suatu prosesi upacara penetapan sima yang dipusatkan di Candi Lor. Hanya saja, untuk HUT Nganjuk tahun ini Manusuksima gagal dilaksanakan lantaran bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Sementara jenis-jenis perayaan dilaksanakan menyusul setelah Lebaran. Seperti biasa, kami dari Dinas Pariwisata setiap tanggal 9 April, tanggal 10-nya adalah hari jadi Nganjuk, itu kami selalu mengadakan tasyakuran di Candi Lor. Ya, sebagai upaya kami untuk berterima kasih pada para leluhur yang dulu telah membangun atau mempersiapkan Nganjuk ini sebagai sebuah sima swatantra pada saat itu, pada era Bu Sendok kepada Bu Anjuk Ladang. Dan ini kami teruskan sebagai wujud terima kasih kami bahwa akhirnya Nganjuk menjadi cikal bakal sebagai suatu daerah otonom. Karena Candi Lor ini merupakan lokus dari prasasti Anjuk Ladang yang menceritakan disinilah ya terjadinya pembangunan Jaya Stamba ya, dan juga bangunan suci sebagai wujud rasa terima kasihnya Bu Sendok dibantu oleh warga masyarakat Nganjuk pada saat melawan pasukan dari Sriwijaya, menyampaikan pada Pak PJ Bupati bahwa lokus dari hari jadi itu tetap di Candi Lor. Nah ini alhamdulillah dari beliaunya menerima itu semua, dan makanya kegiatan memang difokuskan di Candi Lor. Hanya saja karena pada saat ini tahun 2024 ini bertepatan dengan Hari Raya, oleh karena itu peringatan-peringatannya itu nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan Hari Raya. Harapannya tentu Kabupaten Nganjuk sesuai dengan masanya yang usianya yang sudah sebagian tua itu ya semakin makmur, semakin jaya, dan masyarakatnya semakin menerima manfaatnya sebaik-baiknya, dan masyarakatnya menjadi adil dan makmur sebagaimana yang ditujukan oleh cita-cita negara, yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Terima kasih. Sedangkan, menurut Humas Kota Sejuk Sukadi, kendati HUT Nganjuk bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri, seharusnya Manusuksima tetap dilaksanakan meski di lain hari. Lantaran, Manusuksima memiliki hubungan sejarah yang erat dengan HUT Nganjuk. Sedangkan, pawai alegoris dan kira pusaka yang selama ini mendominasi peringatan HUT Nganjuk memang sewajarnya ditiadakan. Karena antara boyong dan kira pusaka dengan HUT Nganjuk tidak ada hubungannya sama sekali. Justru, keberadaan dua perayaan tersebut melemahkan sejarah HUT Nganjuk. Terkait dengan peringatan Hari Jadi Nganjuk yang ke-1087, tepatnya 10 April 2024. Sebenarnya pelaksanaannya itu besok, tapi ini syukurannya dilaksanakan sore hari karena menurut penanggalan Jawa ini sudah masuk sehari berikutnya gitu. Nah, ini suatu kegiatan yang bagus, luar biasa. Memang terkait dengan Hari Jadi Nganjuk atau HUT Nganjuk ini situsnya ya berada di Candi Lor ini. Nah, ini terkait dengan peristiwa Mataram Medang zaman dahulu, bahwa penetapan sima ya berlangsung di sini. Makanya kegiatan-kegiatan yang semestinya jadi dipusatkan di tempat ini. Bahkan prasasti Anjuk Ladang dulu ditemukan di
sebelah kanan saya ini ya ditemukan di sini, kemudian dibawa Belanda ke Karisdana Negeri, kemudian dilanjutkan ke Museum Nasional. Nah, ini menandakan bahwa benar-benar situs ini adalah situs yang perlu dihormati, perlu diuri-uri dan perlu dijaga kelestariannya, kelestarian secara fisik maupun non fisiknya juga dijaga. Selanjutnya bahwa kegiatan-kegiatan yang selain berpusat di Candi Lor ini, saya pikir itu sebagai kegiatan penopang atau pendukung. Jadi yang primer ada berada di sini. Seperti ada bersama dengan ini ada kegiatan ziarah ke makam leluhur ya di Berbek sana, kemudian dilanjutkan dengan kirap pusaka. Itu sebenarnya nggak punya korelasi sama sekali dengan kegiatan hari jadi Nganjuk yang ini. Tidak punya korelasi. Jadi justru itu melemahkan kesejarahan yang ada. Karena apa? Setting waktunya terpaut cukup lama, selisih 900 tahun lebih ya, antara kegiatan yang ada di Berbek dengan kegiatan yang ada di era Mataram kuno zaman dahulu. Kalau kirap pusaka ini sebenarnya dilaksanakan bertepatan dengan Boyong 6 Juni ya. Nanti 6 Juni itu 6 Juni yang akan datang itu harusnya pelaksanaan kirap itu baru dilaksanakan. Karena itu nyambung Mas. Karena nyambung eranya adalah era Belanda, sedangkan di sini adalah era Mataram kuno. Jadi kalau itu dikaitkan dengan ini justru melemahkan, saling melemahkan. Justru sejarahnya yang ada di Berbek itu menjadi kabur, kemudian sejarah yang ada di Mataram kuno ini menjadi kabur. Kalau ini orang yang paham tentang sejarah ketawanya luar biasa Mas, menertawakan orang Nganjuk. Orang Nganjuk itu aneh. Pelaksanaan Mataram Medang, prosesi perayaannya adalah kolonial. Kolonial digabung dengan Mataram Medang, Mataram kuno. Kalau ini sebenarnya diketawakan luar biasa. Iya, kalau itu sebagai perpindahan pusat pemerintahan ya dari Kabupaten Berbek ke Kota Nganjuk pada waktu itu 6 Juni tahun 1880. Nah, yang diboyong adalah hak pemerintahannya. Jadi kabupaten tetap berada di Berbek, hanya saja pusat pemerintahan berada di Kota Nganjuk pada waktu itu. Jadi tidak langsung pada waktu itu Kabupaten Berbek pindah di Kabupaten Nganjuk. Baru tanggal 1 Januari 1929 berubah menjadi Kabupaten Nganjuk. Ibu kotanya di Nganjuk, namanya juga Kabupaten Nganjuk. ya, artinya HUT dan Boyong itu beda Pak? Sangat beda sekali. Boyong bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan Boyong. Alegoris bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan alegoris. Kirap pusaka bukan HUT Nganjuk, HUT Nganjuk bukan kirap pusaka. Ini harus dipertegas supaya masyarakat Nganjuk tidak merasa dibodohi. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.